الفاتحة والقبول تمام برسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرات جميع آل النبي المصطفى والصحابة والتابعين وتابعين عليهم معهم وسلم ثم إلى حضرة سلمان محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى حضرة قطن الجنة الوالد عنه ثم إلى حضرة الله يغفر لمشايخنا في الدين جميعا بين أمهاتنا أزواجنا ذريتنا أحبابنا أجمعين نوينا تعلم تعليما تذكر تذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى إن الله أجل من الفتن والمحن ما ظهر منه وما بطن جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن الله يشفي الباطن جعلنا وآخر كلماتنا من الدنيا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصحة وعافية الطمأنينة ونقول يا الله يا رب يا غوثا يا أكرم الأكرمين ويا خير الناصرين وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qad qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darain amin qala Al-bab ar-rabi'u fi ar-riyadati wasyahwati an-nafsaniyati. Bab yang keempat berbicara tentang mengolah jiwa. Ar-riyadah. Kalau kita lihat ar-riyadah banyak diartikan olahraga. Itu kalau misalnya zahir. Kalau batin yang disebut dengan ar-riyadah di sini adalah mengolah jiwa. Jiwa kita olah. Yang tadinya tidak bersih menjadi bersih. Yang tadinya kotor kita bersihkan. Itu namanya riyadah. Walaupun benar diartikan riyadah itu adalah olahraga benar kalau secara zahir. Tapi batinnya itu mengolahragakan jiwa. Jiwa itu bagaimana biar bisa menjadi sehat. Ya, jiwa itu bagaimana agar bisa menjadi sehat. Jiwa kalau udah sehat berarti terjauhkan dari berbagai macam penyakit jiwa. Tidak sombong, tidak riya, tidak sum'ah, tidak ta'azzuz. Itu namanya penyakit yang ada di dalam jiwa. Mau menang sendiri, kemudian berdampak dalam penyakit-penyakit batin lainnya lagi. Itu. Jadi mengolah jiwa dan syahwat jiwa bagaimana? Karena jiwa ini kalau misalnya kita nggak olah kotor. Jiwa kalau kita tidak olah kotor. Nafsu ini kalau misalnya kita pula tidak olah, itu bakal menjadi nafsu birahi yang berkepanjangan, kotor, rusak, semakin kotor dan semakin rusak, semakin sulit untuk diperbaiki. Coba kita lihat kaca. Kaca kalau kena kotoran kemudian langsung dibersihkan, bersih dia. Tapi kalau misalnya kaca sudah kotor, lambat untuk dibersihkan, tertunda dibersihkan. Datang lagi kotoran, datang lagi kotoran, datang lagi kotoran, nggak langsung juga dibersihkan. Sampai akhirnya kotorannya banyak, lama pula untuk dibersihkan, yang pada akhirnya sulit untuk dibersihkan kaca tersebut. Sulit. Bahkan terkadang tidak sedikit orang yang pada akhirnya mengganti kaca, nggak dibersihkan lagi karena susah untuk dibersihkan. Ganti itu akhirnya kaca. Bagaimana kita nih hati kita, masya Allah banyak titik hitamnya.
nggak cepat langsung bertobat. Padahal kalau permasalahan tentang tobat, ajil lebih taubat. Percepat kalian untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan tunda. Jangan sekali-kali menunda kita dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kotoran-kotoran hati kita makin banyak. Ada satu cepat taubat kepada Allah, ada satu kotoran lagi cepat taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu ila Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Allah Musa. Ini Nabi Allah Musa sangat dekat kepada Allah. Beliau Nabi dan Rasul, masuk dalam 25 Nabi dan Rasul, bahkan masuk dalam kelompok wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, masuk dalam 5 Rasul pilihan Allah, Nabi Allah Muhammad, Nabi Ibrahim, dan yang ketiganya itu adalah Nabi Allah Musa yang disebut dengan Kalimullah. Berarti kan sangat tinggi derajatnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam di sisi Allah. Satu waktu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Allah Musa, dalam wahyunya itu, ya Musa, wahai Musa, in aradtu an akuna aqraba ilaika min kalamika ila lisanika wa min waswasati qalbika. Jika aku ingin aku lebih dekat di sisi engkau daripada ucapan engkau, daripada kalam engkau, ucapan engkau yang bersumber dari lisan engkau dan dari was-was hati engkau, wa min ruhika ila badanika, dan lebih dekat daripada ruh ke badan engkau. Jadi ucapan engkau lebih dekat ke lisan. Mau gak aku lebih dekat dari ucapan engkau menuju lisan engkau? Mau gak aku lebih dekat daripada was-was hati engkau menuju ruh engkau, dan juga ruh engkau menuju badan engkau? Wa min nuri basarika ila ainika, dan pandangan mata engkau menuju mata engkau. Kalau pandangan dengan mata sangat-sangat dekat, tapi apakah mau kalau aku lebih dekat? Itu in aradta an akuna aqraba ilaka, kalau misalnya engkau mau aku lebih dekat di sisi engkau, dari ucapan engkau menuju lisan engkau, dari was-was hati engkau juga, lebih dekat dari ruh engkau menuju badan engkau, dan lebih dekat pandangan engkau menuju mata engkau. Wa min sam'ika ila udhunika, dan lebih dekat pendengaran engkau menuju telinga engkau. Pendengaran dengan telinga itu juga. Kembalinya pendengaran menuju ke telinga, kembalinya penglihatan menuju ke mata. Mau gak aku lebih dekat daripada itu semuanya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'aktsir minas salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak salawat. Padahal ini zaman Nabi Allah Musa. Dari zaman Nabi Allah Musa menuju Nabi Muhammad jauh jaraknya. Ada dalam satu riwayat, di zaman Nabi Allah Musa itu ada bapak moyangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya, dalam satu riwayat namanya Sayyidina Adnan. Ya, Sayyidina Adnan. Jauh jaraknya dari Nabi Allah Musa menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Musa, kalau engkau mau lebih dekat dari segalanya menuju aku, perbanyak salawat. Nabi Muhammadnya belum ada, jemaah sekalian, belum terlahir. Cahayanya Nabi Muhammad masih ada di Sayyidina Adnan. Bagaimana terlahir? Bapak moyangnya Sayyidina Adnan. Jadi cahayanya Rasulullah masih cahayanya Rasul itu berpindah-pindah. Dari Nabi Allah Adam ke ibu kita Hawa, terus kepada anaknya, terus pindah lagi, terus dan terus sampai kepada Nabi Allah Ibrahim, terus kepada istrinya, kemudian berpindah kepada Nabi Allah Ismail, terus istrinya, terus dan sebagainya, sampai kepada Sayyidina Adnan, dan sampai kepada Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, sampai kepada istri beliau Sayyidatuna Aminatul Zuhriyah, yang pada akhirnya terlahirlah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman,
Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighan. Maka hendaklah jiwa menilik sesuatu yang sudah dilakukan lighan untuk esok hari. Ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba tilik-tilik perbuatan yang sudah kita lakukan. Tujuannya buat besok. Ya, tujuannya buat besok, jangan sampai kejadian yang sudah lalu merusak wacana yang akan datang. Karena sejarah itu penting buat kita sekalian. Pentingnya sejarah untuk memperbaiki yang akan datang. Itu pentingnya sejarah. Makanya di antara sebaik-baik bangsa dan negara, dia tahu siapa itu orang terdahulunya, atau yang disebut dengan abtal, pahlawan sebelumnya. Dia tahu persis apa sepak terjang pahlawan kita sebelum kita, apa yang mereka sudah lakukan. Nah, itu sebaik-baik bangsa dan negara. Gitu. Yani ma amilat fi yaumil qiyamah, apa yang sudah dilakukan di alam dunianya, nanti di hari akhirat bakal terlihat. Orang kalau sudah melakukan di alam dunia nanti terlihat jelas. Di hari akhirat terlihat betul-betul jelas. Bahkan sebagian mereka sebelum meninggal dunia sudah merasakan yang baik adalah baik, yang buruk adalah buruk. Contohnya kalau misalnya orang baik sebelum dia meninggal dunia dan ketika meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah, itu tanda orang baik. Dan kalau misalnya dia buruk, na'udzubillah min dzalik, bertandakan meninggalnya dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Nah, ini rangkanya kita ngaji, rangkanya apa? Menuju kepada satu akhir kehidupan kita, agar kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. I'lam ayyuhal insanu, ketahuilah wahai manusia, anna an-nafsal ammarata bisu'i, bahwa jiwa yang penuh dengan angkara murka dengan segala bentuk keburukan, jiwa yang berbagai macam angkara murka, yang penuh dengan keburukan-keburukan, nafsu birahi, naudzubillah min dzalik, mengikuti nafsu perempuan, nafsu makan, nafsu minum, nafsu istirahat, nafsu mau menang sendiri. Ia a'dalaka min iblis, itu lebih musuh daripada iblis di sisi engkau. Iblis musuh kita, tapi jiwa yang ada di dalam diri kita itu lebih dahsyat daripada iblis. Kalau iblis kan di luar kita, jamaah sekalian, jamaah. Iblis di luar kita, dia bisa menggoda kita. Tapi kalau jiwa itu ada di dalam diri kita, apakah kita mau pukul jiwa kita? Sama aja kita mukul diri. Apakah kita mau bunuh diri, mau bunuh jiwa kita? Berarti bunuh diri kalau begitu jadinya. Karena nyambung tuh, lihat. Ya, nafsu itu nyambung di dalam diri kita. Ini susah betul. Jadi lebih dahsyat daripada iblis kalau diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali. Wa inna ma yatagawwa 'alaika syaitan, tu setan bisa jadi kuat bihuwin nafsi wa syahwatiha, dengan rendahnya nafsu dan syahwatnya. Kalau dia mengikuti nafsu dan syahwat, yang mengikuti nafsu dan syahwat, kalau dia mau makan diperturutkan makannya, kalau mau diminum terus diperturutkan lagi sampai bisa. Kalau dia mau istirahat, oh bagaimana hidup biar enak dan enak, biar enak, pokoknya wangkang dia dirinya, wangkang. Apa yang dia mauin harus ada. Saya harus kaya, harus bisa. Saya harus mendapatkan ini dan ini, harus bisa. Nafsu gitu. Turun jiwanya, derajatnya turun. Itu setan bakal bisa menjadi menguat. Fala taghurrannaka nafsuka bil amani wal ghururi. Jangan engkau tertipu. Jiwa engkau jangan sekali-kali tertipu dengan banyaknya angan-angan. Kita, Masya Allah, kekuatan sedikit, angan-angannya banyak. Enak kali ini kalau misalnya ngaji, bawa mobil. Kita punya motor, udah buat ngaji. Kita punya sepeda, jangan banyak angan-angan. Ini kalau misalnya ngaji naik motor enak kali ini, Masya Allah. Padahal kekuatannya kekuatan di sepeda. Ini kalau misalnya saya punya banyak duit nih, Masya Allah. Kalau saya punya banyak duit, saya mau sedekah, sekarang aja punya duit. Mau 1.000, mau 2.000, mau 3.000, mau 10.000, sedekah. Nggak usah nunggu sedekah nanti, atau nunggu duitnya banyak, atau nunggu obekan gol misalnya. Nggak usah.
Jadi kalau misalnya model-model seperti itu kebanyakan angan-angannya kebanyakan gitu. Sementara kita disuruh persedikit angan-angan. Wal ghurur, jangan kau tertipu dengan ketertipuan. Tertipunya artinya dunia itu nggak ada apa-apanya. Kita pilih dunia juga. Umur kita tinggal sebentar lagi, masih tetap kita pilih dunia juga. Allahu Akbar. Umur udah tinggal beberapa menit, umur tinggal beberapa jam, beberapa hari atau beberapa tahun saja, tetap dia pilih dunia. Astagfirullahaladzim. Tertipu tuh dia. Adanya majelis dekat rumah, adanya masjid dekat rumah, dia tidak hadir. Dia lebih asik tidur antara subuh dan isyraqnya. Dia asik tidur antara maghrib dan isya'nya. Itu tertipu. Na'udzubillah min dzalik, tertipu. Dia tidak tahu waktu-waktunya emas di sisi Allah. Dia tidak tahu waktu mustajabnya doa. Li'anna man taba'an nafsa, li'anna min tabi'in nafsi, maksud saya. Li'anna min tabi'in nafsi al-amnu wal ghaflatu wal rahatu wal fatratu wal kasalu. Karena di antara tabiat nafsu nih, nafsu kita punya tabiat. Tabiatnya apa? Al-amnu, merasa aman. Itu semuanya punya. Aman, merasa aman. Saya maksiat kayak gini aman. Berapa banyak orang berbuat maksiat nggak dapat adab? Tuh lihat. Dia lihat contoh orang model kayak gitu. Orang berbuat maksiat nggak ada adab, tuh lihat. Orang berbuat maksiat tuh nggak ada kecelakaan. Orang berbuat maksiat kayaknya makin kaya. Dia ngasih contoh yang kayak gitu. Yang pada akhirnya dia merasa aman. Saya juga kalau nggak bersedekah aman, saya aman, nggak diazab sama Allah. Saya kalau nggak ngaji ini aman, nggak diazab sama Allah. Saya kalau nggak zikiran aman, saya nggak diazab sama Allah. Dia ngomong kayak gitu, itu azab Allah, jamaah sekalian. Bisa paham nggak jamaah? Dengan omongan seperti itu udah azab. Allah udah jauh daripadanya. Ketika dia mengatakan aman, justru orang semakin dekat kepada Allah, dia nggak merasa aman, dia makin takut kepada Allah. Dia makin rojaknya kepada Allah banyak, harapannya kepada Allah banyak, dan rasa takutnya kepada Allah banyak. Wal ghaflah, lalai. Lihat, lalai. Tabiat manusia tuh lalai. Ngaji, lalai dia. Emang jadwal ngaji kapan sih? Masya Allah. Tapi kalau misalnya dia mau ke mall, dia tahu. Dia mau beli ini dan itu, dia tahu. Tapi jadwal ngaji dia lupa, atau mungkin dilupa-lupakan. Jadwal ngaji kapan ya? Kapan ya jadwal ngaji? Kapan? Lalai dia, lalai. Orang yang kalau misalnya lagi sholat lupa, kebanyakan dirinya lupa bilangan rakaat yang keempat atau kelima. Yang lebih repot nih 5 atau 6. 5 nggak ada, 6 nggak ada. Ya kan? Ini lalai. Baru mulai dia salat, Allahu Akbar. Saya udah takbiratul ihram atau belum? Astagfirullahaladzim. Baru dia takbiratul ihram. Sementara salat muftahatatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim. Diawali dengan takbiratul ihram. Kalau dia lupa dengan takbiratul ihram, bagaimana? Sementara awal langkah salat itu adalah takbiratul ihram. Gitu. Dan bahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i minimal khusyuk ketika dalam keadaan takbiratul ihram, minimal tuh. Makanya kalau imam udah mulai Allahu Akbar, kita buru-buru. Kita tadi bermakmum dengan beliau, dengan Kiai Syahrani, beliau Allahu Akbar, kita langsung buru-buru. Itu sama saja mengikuti takbiratul ihramnya sang makmum ke imam. Pahalanya besar. Orang yang merutinitaskan seperti itu 40 hari berturut-turut saja, amin azabillah, aman dari azabnya Allah, wa minal kufri, dan dari kekufuran, aman dari siksaan Allah, aman dari api nerakanya Allah, dan terjauhi daripada kemunafikan. Aman dia dari munafik, nggak bakal jadi orang munafik kalau selalu dalam 40 hari 40 malam saja takbiratul ihramnya bersamaan dengan takbiratul ihram imam Allahu Akbar, kita langsung buru-buru. Jadi bersiwaknya kapan? Sebelum imam takbiratul ihram bersiwak. Pakai minyak wanginya kapan? Sebelum imam takbiratul ihram siwak, pakai minyak wangi. Imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita langsung Allahu Akbar. Enggak ngebarengin langsung, tetapi setelah
takbiratul ihramnya imam baru langsung kita ikut. Itu namanya menyepadani takbiratul ihramnya imam. Malaikat mengampuni, minta ampun buat dia. Gitu. Jangan giliran sholat kebanyakan telat. Allahu Akbar. Telat 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Apalagi orang yang tinggalnya di masjid, sholat berjamaah telat. Samping masjid, sholat berjamaahnya telat. Atau berada di dalam dunia pesantren, ma'had, kampus, sekolah, padahal tinggalnya di situ, telat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak pantas gitu. Makanya la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak disebut dengan tetangga masjid kecuali sholatnya di dalam masjid. Dalam masjid dia bersambungan dengan imam, jangan telat. Gitu. Kan kita tahu waktunya subuh jam berapa, zuhur, asar, maghrib, isya, kita tahu. Harus kita tahu waktu-waktu sholat tersebut. Jangan kita belagak tidak tahu. Tahu kalau perlu di dalam kamar kita ada waktu-waktu sholat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat, inna salata kanat 'alal mu'minina, di sisi mereka orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, ada ketentuan yang sudah diwaktukan. Kita tahu, oh iya, bentar lagi subuh, 3:30, buru-buru mandi biar kita bisa tahajud di situ. Biar kita bisa tahajud, gitu. Walaupun cuma 2 rakaat tapi rutin lebih istimewa. Tahajud 1000 rakaat tapi tidak rutin, 2 rakaat. Tapi dalam setahun penuh rutin 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, itu lebih istimewa daripada langsung 1000 rakaat tetapi dia tidak rutinkan lagi. Waraha, merasa santai. Itu orang kalau udah merasa santai tertipu. Udahlah, biarin orang pada ngaji, kita nggak usah dah. Dia merasa santai, tidur. Apalagi hujan, udah asiknya tidur. Ada asar pengajian, udah dah, ntar dulu kita ngopi dulu, ngeteh, mau pisang goreng dulu bentar, biarin dah pengajian. Tuh lihat, dia maunya nyantai melulu. Sementara orang yang mau sukses di dunia, dia nggak bakal hidup santai. Lihat, orang yang sukses di alam dunia, siapapun orang, dia hidupnya tidak santai. Dia penuh dengan target ini, target itu, target ini. Ini kira-kira saya udah dapat target ini belum? Itu orang yang sukses di dunia. Kita mau sukses di akhirat, kita mau sukses dunia dan akhirat bersamaan, tidak ada waktu santai. Waktu santainya kapan? Nanti kalau udah disebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un, santai udah. Kalau udah disebut dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, santai udah. Udah kita dikuburin, santai udah. Nah sekarang waktunya untuk berjuang bersungguh-sungguh. Belajar ngaji, zikir lagi terus, mengolah jiwa lagi terus. Kita tidur kalau nggak ngantuk banget nggak tidur. Kalau kita nggak lapar banget nggak makan, nggak haus banget nggak minum. Tuh lihat, biasakan seperti itu. Karena dengan model-model seperti itu mengisi jiwa kita untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang dalam jiwa lapar itu adalah cahaya Allah. Dalam jiwa lapar itu ada cahaya Allah. Kalau dia bisa mengolah jiwa. Makanya ini kan lagi kita belajar mengolah jiwa. Gitu. Bagaimana jiwa kita bisa olah. Jangan giliran lapar rame, itu belum bisa mengolah jiwa, belum bisa. Sementara pilihan-pilihan Allah, mereka para nabi dan rasul, mereka para aulia, mereka para ulama, demen dalam berlapar-lapar, demen dalam berhaus-haus, demen mengolah jiwa. Gitu. Allahu Akbar. Kalau kita nggak habis makan lagi. Makan aja lagi, makan lagi. Coba lihat, orang biasa kalau misal siang hari kita makan banyak, habis itu dia belonjor, apa yang dia lakukan? Tertidur. Padahal tidurnya udah banyak. Di pagi hari tidur udah banyak, habis zuhur tidur banyak, bangun kemudian makan, habis makan dia tidur lagi. Salat asar, habis salat asar dia makan, ngeteh, dia tidur lagi. La ilaha illallah. Kemudian udah ba'dal isya, dia tidur lagi sampai subuh. Masya Allah.
Sementara tidur itu adalah akhul maut, saudaranya kematian. An-naum akhul maut. Sementara tidur itu adalah saudaranya kematian. Wal fatrah, mengosongkan keadaan. Dia enggak mau belajar, enggak mau ngaji, enggak mau zikir, enggak mau sholat, enggak mau bersedekah, dia kosongin itu semuanya. Tertipu dia. Dan berapa banyak umat Nabi Muhammad tertipu dengan keadaan yang ada. Dia lebih mementingkan dunianya. Saya sibuk dengan dunia, saya sibuk dengan meeting, saya sibuk dengan dunia, saya sibuk dengan meeting. Ketika dalam keadaan miskin, dia ngaji, mulai kaya dikit saja, sudah jadi manajer aja. Apalagi dia punya usaha, udah lupa, udah nggak pakai ngaji. Oh, udah saya ngasih duit aja untuk pengajian, untuk masjid, untuk musola, nggak ada apa-apanya. Dengan dibanding hadirnya kita ngaji, hadirnya kita ngaji itu jauh lebih istimewa daripada kita sedekah, kita nggak hadir ngaji. Walaupun kita sedekah buat masjid untuk 1 tahun penuh, kita kasih masjid misalnya 500 miliar, tetap lebih istimewa manfaatnya ngaji. Lihat jamaah, jauh lebih istimewa manfaatnya hadirnya ngaji. Gitu. Jadi kita kalau mau orang kaya biasa-biasa aja. Barang siapa man 'azzamal aghnia, barang siapa yang mengagungkan orang kaya lighinahum, karena kekayaannya mereka. Bahkan dalam sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad dhahaba thulutsa dinihi, sungguh telah hilang 2/3 agamanya. Kalau ada orang kaya, Pak sehat Pak, bos, dihormatin lantaran kayanya tuh dia, 2/3 agamanya sudah hilang. Berarti tinggal 1/3 agamanya. Naudzubillah, naudzubillah. Sementara 1/3 agamanya sudah kering kerontang, sudah kempes. Mana cahayanya Allah dan cahaya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala itu? Tidak ada. Tuh, ingat di depan pejabat, masya Allah. Kan kita terkadang di depan pejabat, depan artis, banyak salah tingkah. Masya Allah, Pak foto, Pak tanda tangan, Pak, itu biasa tuh perempuan. Kalau ketemu artis sedikit, masya Allah langsung selfie-selfian. Dia nggak tahu bawahnya ada got, jatuh di got. Masya Allah. Dia nggak tahu bawahnya ada got, dia jatuh di got. Dia nggak tahu bahwa dirinya lagi di atas panggung, selfie jatuh. Masya Allah. Itu saking artinya apa tuh? Apa yang harus dibanggakan dengan kita berfoto-foto dengan mereka? Apa yang harus dibanggakan? Saya mau tanya, apa yang harus dibanggakan? Sementara kita tidak pernah membanggakan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Wal kasal, malas, itu semuanya tipuan setan. Fada'waha batilun, maka dakwahnya, seruannya batil. Kalau ada orang model-model seperti itu merasa aman dari azab Allah, lalai, maunya istirahat melulu, mengosongkan dirinya dari zikir dan malas. Kalau dia mengatakan ini saya udah ahli ngaji, saya zikir, bohong semuanya. Batilun. Wa kullu syai'in minha ghurur, dan semua yang ada itu semuanya tertipu. Tipuan itu semuanya. Enggak berkah hidupnya. Orang kerja tapi dia enggak jaga waktu salatnya, dia enggak ngaji, enggak zikir, kerjaannya enggak berkah. Hatta dia dapat harta yang berlimpah, kaya dia bisa jadi, atau orang nomor 1 dalam satu kampung, atau satu dunia dia orang nomor 1, tapi dia nggak ngaji, miskin. Tahu gak jemaah? Ngajinya kita lebih istimewa daripada segala-galanya. Salat sunat subuh, bukan subuh, rakaatan, 2 rakaat. Rakaat apa? Dalam salat sunat subuh, atau yang disebut dengan sunat fajar, rakaatani, 2 rakaat salat fajar sama salat sunat subuh, dia juga. Ini terkadang orang beda salat sunat subuh, beda salat sunat fajar, beda, dia juga. Kalau udah waktunya azan, udah waktunya subuh, azan contohnya sunnah, kemudian dia salat, itu namanya sunat subuh atau sunat fajar, dia juga. Rakaatani indal fajr khair minad dunya wa ma fiha. Itu lebih istimewa daripada dunia beserta isinya. Dunia beserta isinya semuanya nggak ada apa-apanya dibanding kita sholat sunat fajar. Kita nggak ngerasa. Kamatsalil himar yahmilu asfara, bagaikan keledai membawa
banyak peralatan di atasnya, dia nggak merasa. Coba kita lihat keledai yang ada, hatta dia bawa buku dengan bajaknya dia nggak bisa baca. Keledai. Apakah kita mau seperti itu? Kita seorang muslim, kita sholat sunat subuh, apalagi kita sholat subuhnya nggak merasa bahwa diri kita dekat kepada Allah. Kamathalil himar yahmilu asfara, bagaikan himar, yaitu keledai membawa barang-barang yang ada di pungguknya atau di pundaknya. Itu diungkapkan keledai. Karena kalau manusia kalau sudah dianggap keledai berarti bodoh. Itu dalam ungkapan Allah. Kalau manusia udah dianggap keledai berarti bodoh. Ada kitab banyak di punggungnya dia tidak tahu. Sebagaimana tadi kita sholat sunat subuh, zikir, kita nggak merasakan nikmatnya zikir. Kita ngaji nggak merasakan nikmatnya ngaji, nggak merasakan itu semuanya. Himar, keledai. Bahkan dalam riwayat yang dalam firman Allah yang lain, balhum adal. Bahkan mereka lebih adal, lebih sesat. Ulaika kal an'ami balhum adal. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih dahsyat daripada binatang. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Wa in radita anha wa taba'ta amraha halakta. Jika engkau ridha mengikuti urusan nafsu yang tadi, engkau bakal binasa. Ngikutin yang seperti itu tadi yang diungkapkan, binasa. Wa in ghafalta an muhasabatiha gharigta. Jika engkau lalai dari untuk selalu introspeksi, berarti engkau tenggelam dengan dunia engkau, tenggelam dengan maksiat engkau, tenggelam sudah. Wa in ajazta an mukhalafatiha wa taba'ta hawaha gadatka ila an-nari. Jika engkau tidak mampu untuk menyalahi nafsu dan selalu mengikuti hawa nafsu, maka engkau bakal digiring menuju api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kita enggak bisa nih bergulat dengan hawa nafsu. Kita hidup di alam dunia memang harus bergulat dengan hawa nafsu. Jangan kita bilang, ya Allah susah banget ya. Enggak. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bakal memberikan beban kepada hamba kecuali menurut kadarnya. Tuh lihat, harus kita pahami. Allah tidak bakal memberikan beban kecuali menurut kadarnya hamba. Berarti hambanya soleh berarti bebannya banyak. Hamba yang belum soleh ya bebannya sedikit. Itu harus kita pahami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat 'alaiha ma tasabat. Kalau kita hidup kita merasa susah amat ya, mau istiqomah ngaji susah banget ya, mau zikiran susah banget ya, mau istiqomah salat susah banget, susah dia merasa susah. Kalau dia udah merasa susah duluan, susah deh gitu. Karena tidak ada keyakinan di dalam dirinya. Karena memang itu semuanya wajib dipaksa. Bangun jam 2, jam 3 dini hari wajib dipaksa jamaah. Kalau mengikuti hawa nafsu, asiknya apa? Dari jam 2, jam 3 asiknya tidur. Jam 2, jam 3 asiknya tidur memang. Kalau kita nggak maksa diri dengan berbagai macam alasan, ya Allah, terbuai kita yang nanti pada akhirnya ketika kita meninggal dunia, hari di mana meninggal dunia terlena dia dengan dunia. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Harusnya hari di mana dia meninggal dunia dia udah bersih. Dia sudah dekat dan kenal Allah Subhanahu wa taala. Masih terlena dengan permainan dunia. Walaysa lin-nafsi marju'un ilal khairi, karena nafsu birahi itu enggak bakal kembali kepada kebaikan, tidak. Nafsu birahi enggak bakal sampai kepada kebaikan. Yang ada keburukan semuanya. Wa ya rasul balaya wa ma'dinul fadhihati, dan itu adalah pangkal berbagai macam bala dan sumbernya kerusakan. Kerusakan di sana sini, bala musibah karena banyak orang memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu keperempuanan, makan, minum, hawa nafsu titel, jabatan, penampilan, terus dan sebagainya. Hawa nafsu terus diperturutkan. Itu sumber bala. Yang satu bala belum diangkat, datang bala berikutnya. Ada 2, 3, 4, 5 bala belum terangkat, datang lagi. Lantaran nih lihat, nafsu. Hati-hati. Kita hidup di alam dunia memang tadi dikatakan jangan untuk memperturuti nafsu, tetapi coba keluar dari nafsu yang ada.
lawan nafsu yang ada, paksa gitu. Orang kalau misalnya belum lihai-lihai banget ngaji, belum cinta-cinta banget ngaji 1 jam juga udah Masya Allah, berbolak balik, yang kanan menjadi kiri, kiri kanan, kanan kiri, kiri kanan. Padahal kalau dia jalan berkilo-kilo, dia lari-lari, dia olahraga kuat. Tapi giliran dia ngaji 1 jam aja, kanan dan kiri, kiri dan kanan, berbolak balik semuanya, musibah. Jalan kaki kuat, betul gak jamaah? Berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo bahkan. Lari maraton, dia kuat luar biasa. Dia ngangkat barbel, orang semuanya diangkat kuat. Giliran ngaji hadir, waduh, lihat. Baru mulai ngaji, padahal ngaji enak, tenang, santai. Enggak disuruh bawa beban, enggak, dengerin aja dulu, dengerin. Tetap dia enggak kuat juga. Ada apa di balik itu semuanya? Sementara ketika keluar dia kuat, dia rajanya. Dia punya badannya luar biasa, Masya Allah. Tapi ketika berada di dalam majelis, kita lihat gitu. Wa hiya khazanatu iblis wa ma'wa kulli syarrin. Dan itu memperturutkan hawa nafsu. Itu adalah perbendaharaan iblis. Iblis makin kuat semakin kita memperturutkan nafsu. Yang laki-laki yang belum nikah pacaran melulu, yang sudah nikah misalnya Masya Allah berjudi mulu, berbuat maksiat melulu. Itu bukan malah iblis malah jauh, malah dekat. Iblis ini malah makin mempunyai pasukan besar dan makin kuat, makin subur untuk menggoda dia. Dia nggak tahu ya, satu maksiat yang dilakukan membuat kesuburan iblis makin kuat tuh iblis. Otomatis kalau makin kuat dia makin terkalahkan oleh iblis kalau begitu jadi. Satu maksiat dalam satu hari. Bagaimana dalam satu hari 2, 3, 4 atau berbagai macam maksiat. Nah, kita perlu renungin itu semuanya jamaah. Wa ma'wa kulli syarrin, dan tempat berbagai macam keburukan. Enggak ada perbuatan yang lebih dahsyat rendahnya di sisi Allah kecuali memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu, hawa nafsu lagi, hawa nafsu lagi. Gitu. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita dalam melawan hawa nafsu. Amin. Tadi ingat, nafsu wajib dilawan. Enggak dilawan kita terkalahkan. Musuh. Bahkan musuh yang paling dahsyat itu tadi dikatakan hawa nafsu. Kalau namanya musuh kan harus dilawan. Coba kita lihat di zaman pertempuran dulu, orang-orang tua kita tempo dulu. Ada kolonialis Belanda, Jepang, Inggris, Portugal, Spanyol dan sebagainya, dulu-dulunya musuh. Dilawan enggak? Dilawan. Pantang mundur kita tanpa melawan musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu musuh udah masuk ke kampung, enggak pakai lari. Berani kita melawan musuhnya Allah dengan pekikan Allahu Akbar. Wajib dilawan. Ini nafsu yang ada di dalam diri kita. Rupa-rupanya lebih dahsyat daripada company Belanda. Kalau company Belanda aja bisa menguasai Indonesia 350 tahun, terkoyak seluruh kehidupan tatanan orang-orang Indonesia ketika itu hancur berantakan. 3 tahun setengah dengan Jepangnya hancur pula berantakan. Ini nafsu lebih dahsyat daripada itu jamaah. Orang kalau udah bisa mengendalikan nafsu, ini lihat, orang kalau udah bisa mengendalikan nafsu, dia lebih istimewa daripada dia menghidupkan satu kampung. Dia dalam satu kampung dakwah, semuanya dakwahnya dia. Dalam satu kampung malam Senin dia dakwah, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus berikutnya dia dakwah lagi. Dibanding orang yang menguasai hawa nafsunya, orang yang menguasai hawa nafsunya lebih istimewa daripada dia berdakwah dengan suksesnya dalam nuansa satu kampung. Kan kalau misalnya kita lihat ada kiai, ada habaib, dakwahnya berhasil, kita lihat dalam satu kampung, Masya Allah dakwahnya luar biasa, semua kampung ngaji sama dia. Tetap orang yang menjaga hawa nafsu lebih istimewa. Tetap jamaah,
Jangan kita pikir bahwa orang yang punya banyak jamaah hebat, belum tentu. Orang yang hebat dalam dakwah kemudian disebut dengan orang yang paling hebat, belum tentu pula. Dia sudah bisa menguasai hawa nafsu belum? Kalau misalnya dakwahnya semuanya tujuannya amplop, tujuannya kekuasaan, tujuannya ria, mau dilihat orang, madah, dipuji orang, naudzubillah min dzalik. Enggak ada manfaatnya dia dakwah. Enggak ada. Dia dakwah tapi menyampingkan sunnatul Rasul Muhammad. Dakwah ghibah jalan terus. Musim-musim sekarang maulid dan musim-musim Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, masih musim-musim maulid. Kita lihat siapa yang betul-betul berdakwah di jalan Allah, yang ceramah, siapa lihat? Gitu, berapa banyak dalam ceramahnya ngawur, berantakan. Dia pesantrennya di mana? Saya nggak ngerti. Dia belajar sama guru siapa? Saya juga nggak ngerti. Berantakan semuanya. Satu sama lain, saling jelek-jelekan. Kelihatannya dia yang paling hebat. Masya Allah, na'udzubillah, na'udzubillah. Bukan itu namanya dakwah. Bukan itu namanya dakwah. Pantes kalau orang yang bisa jaga moralitas diri, menjaga nafsunya, itu lebih istimewa daripada dia menguasai satu kampung dalam dakwahnya. Kalau dakwahnya itu diperturutkan setan yang ada, diperturutkan hawa nafsu yang ada. Pokoknya kalau saya dakwah, DP-nya harus segini, bayarannya harus segini. Pokoknya kalau saya dakwah, makanannya harus segini. Pokoknya kalau saya dakwah, hotel bintang. Pokoknya saya harus dakwah ini. Allahu Akbar. Sementara kita melanjutkan estafet dakwah Rasul. Ini dengarkan, para asatiz, para ustaz, semuanya dengarkan. Kita dakwah menjalankan estafet Rasulullah, bukan untuk orang pada cium tangan sama kita. Apalagi kita perlihatkan cincin baru, masya Allah, lihat cincin baru, cat tangan, masya Allah. Kan kita nggak tahu bakal dapat cincin baru atau tidak. Wallahu a'lam, hanya Allah yang maha mengetahui. Masya Allah, sama masya Allah. Bukan itu. Dakwah mengajak orang untuk mengikuti ajarannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita cuma prajuritnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ngaji tempat orang, marah, harus ngaji tempat saya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, astagfirullahaladzim. Biarin orang ngaji daripada ngaji, yang penting ajarannya benar. La ya'rifa illa khaliquha, yang tidak mengenal itu dengan sempurnanya kecuali sang Tuhan, itu Allah. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha memberikan kabar terhadap apa yang kalian lakukan. Ya'ni minal khairi wasyarri, yaitu kebaikan dan keburukan. Allah tahu kebaikan yang kita lakukan, Allah tahu keburukan yang kita lakukan. Wa idza tafakkara al-'abdu fi ma madha min 'umrihi, jika ada seorang hamba merenungi yang sudah berlalu dari umurnya. Kita merenung nih, makanya ada waktu kita untuk merenung diri. Pagi nggak bisa siang, siang nggak bisa sore, sore nggak bisa malam, malam nggak bisa udah sebelum tidur merenung, atau ba'da tidur jam 2 jam 3 habis tidur merenung. Coba waktukan waktu kita untuk merenung, introspeksi diri yang sudah kita lakukan tadi, kemarin, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, setahun yang lalu. Apa yang sudah kita lakukan, hasilnya apa? Seorang dai, dia introspeksi diri, bagaimana dalam ajarannya, bagaimana dalam dakwahnya, bagaimana dalam sepak terjangnya dia mendekati masyarakat untuk Allah. Semuanya kita introspeksi diri. Kalau kita ngaji, kira-kira apa yang sudah kita dapat dan apa yang sudah kita amalkan. Bukan cuma sekedar ngajinya saja, apa yang sudah kita amalkan, gitu. Wa idza tafakkara al-'abdu fi ma madha min 'umrihi, jika ada seorang hamba merenungi sesuatu yang sudah lalu dari umurnya, fi talabi akhiratihi, dalam menuntut akhirat, introspeksi dalam menuntut akhirat, kita sudah berhasil belum? Kiranya Allah dan Rasulullah sudah ridha belum? Guru-guru kita sudah ridha belum? Ada guru-guru kita, ada Habib Umar kita, ada Muallim Syafi'i Azami kita, ada Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Malik kita,
ada Sayyidina Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani kita. Itu semuanya guru-guru kita. Habib Umar guru saya, Muallim Syafi'i Az-Zami langsung guru saya, Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki guru saya, Syekh Yasin sanad dari guru-guru saya. Muallim Syafi'i Az-Zami berguru ke Syekh Yasin, Habib Umar berguru ke Syekh Yasin, Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki berguru kepada Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani. Kena semuanya. Kena semuanya. Itu. Bersyukur saya bisa berguru dengan mereka. Alhamdulillah. Mereka yang mengajarkan kita untuk mengolah jiwa. Kalau kita main bola aja nggak pakai sang pengajar, apa namanya? Pelatih, coach, gitu namanya, coach. Pelatih, ya bagaimana mau masuk nasional? Andaikan masuk nasional kalah mulu. Andaikan masuk nasional kalah mulu. Kenapa kita nggak ngikutin pelatih? Suruh lari 10 kilo enggak lari 10 kilo. Suruh jalan 5 kilo enggak jalan. Maunya bertanding mulu, kalah, ngos-ngosan, enggak ngikutin. Makanya walaupun dia udah masuk tim pelatnas kalah mulu. Ya Allah. Naudzubillah. Kenapa enggak ikutin pelatih? Sama kita juga ngaji, kita berakhirat nih jamaah, mau dekat kepada Allah harus punya pelatih, dan pelatih kita guru. Jangan kita omelin pelatih kita omelin. Pelatih kita guruin. Gimana ceritanya? Sementara sebelum dia jadi pelatih udah ahlinya memang gitu. Jadi guru-guru kita memang pada ahlinya dalam membenarkan diri kita biar benar gitu. Karena hadza tafakkuru ghuslal qalbi, karena merenung itu mensucikan hati. Lihat, kita merenung dalam diri, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, merenung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ada dalam ungkapan-ungkapannya penuh dengan qasidah misalnya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Masya Allah. Tidak terasa air mata keluar dengan banyaknya, dengan derasnya. Dia yang merenung tentang istighfar. Sebelum subuh, udah ada di antara di masjid-masjid kita merenung semuanya istighfar. Dengan tasbih yang selalu bergulirnya, dengan Al-Quran yang dibaca, tawasul yang diungkap, salawat kepada Rasulullah yang dihadiahkan terus. Masya Allah. Merenung itu namanya. Dan ngebersihin hati. Hati kita kotor, tanpa perenungan nggak bakal bisa terbersihkan. Hati kita bahkan lebih kotor daripada tempat sampah. Tempat sampahnya orang-orang Jakarta di Bekasi kan, di apa namanya? Di Bantar Gebang. Kita bahkan ngelewatin Bantar Gebang 1 kilo, 2 kilo, terasanya luar biasa. Kita buka mobil, saking banyaknya dosa, saking banyaknya kotoran, saking banyaknya sampah. Maksud saya, hati begitu jemaah. Hati kita ini secara banyaknya kotoran yang kita lakukan, kita berdekatan dengan ulama, keciuman tuh ulama. Ulama keciuman, bau banget. Cuma ulama nggak mau ngomong kayak begitu. Ulama nggak mau ngomong kayak gitu, bau, lebih bau daripada yang tadi dikatakan Bantar Gebang. Udah banyak lalernya, banyak apa, Masya Allah, bau luar biasa. Begitulah orang yang tidak bisa menjaga sikap, yang tidak mengolah jiwa. Dia perturutkan hawa nafsunya setiap waktunya. Bau kotor jamaah sekalian. Jamaah nggak mandi sebulan, kira-kira bersih atau wangi? Bersih apa kotor? Sebulan aja. Sebulan. Siapa di antara kita yang sebulan nggak mandi? Ada nggak di antara kita yang sebulan nggak mandi? Baunya luar biasa. Ini sebulan dia nggak taubat. Sebulan dia nggak ngeluarin air mata. Allahu Akbar. Dalam sebulan nggak ngeluarin air mata. Ibarat dalam sehari dah, nggak usah sebulan. Sehari kita nggak mandi, bau, usang. Masya Allah, siapa kita? Sebulan, sehari kita nggak taubat kepada Allah, nggak ngeluarin air mata, sama kotor.
Kotor luar biasa, kotor. Tapi mereka para habaib kita, ulama-ulama kita lembut ngajarin kita, enggak jelek-jelekin kita di hadapan orang. Betul nggak? Sungguh mereka tahu kotoran yang ada di dalam diri kita. Sungguh. Betul. Ya Allah. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah bersabda, tafakkuru sa'atin khair min ibadati sana. Merenung walaupun cuma sekedar 1 saat. 1 saat kita merenung. Tadi sebelum subuh kita ada renungan sana sini, zikir, salawat, istighfar dan sebagainya. Air mata tanpa terasa gugur seketika itu. Banyak langsung. Allahu Akbar. Itu lebih istimewa daripada ibadah 1 tahun namanya. Kita ibadah 1 tahun, ibadah 1 tahun terus, 1 tahun terus, 1 tahun tidak ada hempasnya, tidak ada hentinya. Tetap lebih istimewa itu. Kita merenung walaupun cuma sekedar 1 saat. Kada tafsiru Abil Laits fi fayanbaghi lil 'aqil an yatuba min adz-dzunubil madiyah. Demikian tafsirnya Al-Imam Abu Laits. Maka seyogianya orang yang berakal, kalau kita mau disebut dengan berakal, bertobat dari dosa yang lalu. Cepat bertobat kalau kita mau disebut dengan orang berakal. Wa yatafakkara fi ma yuqarribuhu, dan bagaimana merenungkan agar mendekatkan diri kepada Allah. Wa yanju bihi fid daril akhirati, dan bagaimana dia sukses kelak nanti dia di hari akhirat. Wa yughsirul amala, dan dia persedikit angan-angan disedikitin, jangan dibanyakin. Wa yu'ajjilu taubata, dan dia percepat taubat, jangan ditunda. Dia mampu taubat maghrib dia taubat, jangan nunggu isya. Dia mampu taubat subuh dia taubat, jangan nunggu zuhur. Wa yadhkurullaha ta'ala, dan dia selalu mengingat kepada Allah. Wa yatrukul manahiya, dan dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Wa yusabbiru nafsahu, dan dia menyabarkan diri, sabar. Dia diomelin orang, sabar. Dia difitnah orang, sabar. Dia diribahin orang, dia dijelek-jelekin orang, sabar. Kan yang jelekin ente saudara ente juga. Yang jelekin ente kan tetangga ente juga. Yang jelekin ente kan anggota majelis ente juga. Anggota masjid ente juga, anggota musola ente juga. Kan dia muslim, udah sabar. Tuh lihat. Sabar. Anak dijelekin habis-habis. Sabar. Itu ngebenerin hati jemaah. Jangan lantaran ada orang jelekin kita, kita ngasak pedang golok, siap kita untuk bermusuhan dengan dia. Allahu Akbar. Yang biasanya masuk ke masjid dengan sebelah kanan, dia dengan sebelah kiri. Kenapa nggak mau ketemu orang tersebut? Biasain aja. Yang namanya silaturahim bukan orang yang memberi kepada kita kemudian kita beri lagi. Yang namanya silaturahim orang udah memutuskan kita memupuk tali silaturahim kepada dia. Itu silah namanya. Jadi dia menyebarkan dirinya, wala yatba'u syahwatin nafsaniyah, dan dia tidak mengikuti syahwat jiwa. Enggak dia ikutin. Ini jiwa maunya ini, dan udah jangan diikutin. Repot ngikutin nafsu. Fan nafsu sanamun. Nafsu itu bagaikan berhala. Lihat berhala. Masya Allah, berhala. Kemana minggu ini? La ziarah wala ngaji. Ziarah enggak. Ziarah ke orang tua masih hidup atau udah meninggal dunia, para wali, enggak mau ziarah, enggak. Ziarahnya kemana? Ke Mesir, mau ngelihat piramida, mau ngelihat Fir'aun, musuhnya Allah. Ziarah sama wali enggak? Ziarah sama wali, sama Rasul, sama para nabi. Bahkan bisa jadi dia mengatakan ziarah bid'ah, syirik. Waduh. Sementara orang pada ziarah ke Mesir cuma sekedar melihat piramid, atau di Jawa Tengahan ada namanya candi paling besar sedunia namanya Borobudur, enggak disebut dengan bid'ah. Padahal candi isinya apa? Saya mau tanya. Patung. Mau ngelihat cuma sekedar patung, boleh kita ke candi, boleh silakan. Saya enggak mengatakan bid'ah.
Saya nggak mengatakan haram, cuma permasalahannya kenapa ente ziarah wali nggak mau, tapi mau ngelihat patung mau. Begitu aja. Adakah kekuatan Islam di dalam diri kita? Ziarah wali Songo nggak pernah mau, ziarah wali nggak mau. Dia ke Anyer, ngelihat cuma sekedar butiran-butiran pasir atau butiran-butiran lembut yang ada di dalam air tersebut yang menjadi memutih. Dia apakah nggak merasakan nikmatnya ngaji? Kita nggak pernah pelesiran buat ngaji, kita nggak pernah pelesiran buat ziarah. Tahu ngelihat keindahan alam. Apakah keindahan wali tidak indah? Ziarah wali tidak indah? Ziarah para nabi tidak indah? Pola pemikiran umat Islam harus diperbaiki. Boleh setelah itu ziarah para nabi, para wali, kemudian ziarah ke Anyer. Artinya Anyer ke lautan, karena di situ juga ada Caringin, Syekh Asnawi Caringin misalnya. Oh, masya Allah. Habis ziarah langsung ke lautan, boleh. Jangan lautan, iya, tapi di situ ada Syekh Asnawi Caringin, nggak dia ziarahin. Oh, aduh, musibah. Boleh, sebenarnya nggak ada masalah. Cuma permasalahannya persentase kita tentang dunia udah habis-habisan. Dunia akhirat tidak ada. Sekarang kan masya Allah kita lihat sudah mulai terbuka di mana-mana. Ziarah wali udah mulai banyak. Ziarah yang kayak gituan juga udah mulai banyak. Cuma permasalahan ini, kalau untuk ziarah lautan, ziarah ini orang luar biasa. Luar biasa. Boleh untuk bertamasya, nggak ada haram, nggak. Emang siapa yang bilang haram? Tamasya ke taman ini, taman boleh. Tapi alang indahnya, kan kita mau mendapat kebaikan dunia dan akhirat, kenapa kita nggak ziarah dulu ke guru, ke orang tua, ke para wali, kaum sholihin? Itu dia permasalahannya. Tapi kalau dibilang ziarah kuno, itu kan generasi tua, pemahaman yang sangat merusak citra umat Islam dan Islam. Kalau ziarah itu kan kalangan orang-orang tua saja, yang besok meninggal dunia ziarah, masya Allah. Orang-orang tua yang nggak mampu ke sana ke sini lagi ziarah. Anak-anak muda, oh enggak dong di kafe. Anak muda dong, di mana lagi? Oh sini. Naik motor, naik mobil, oh sana sini. Merasa dia. Alam pemahaman. Ini yang membuat Islam pada akhirnya terjatuh. Kekuatan umat Islam terjatuhkan dengan mereka sendiri, dengan anak-anak kaum muslimin itu sendiri. Terjatuhkan kekuatan wibawa umat Islam. Kalau udah naik motor habis-habisan, naik mobil habis-habisan. Kalau udah ke kafe begadang, ngaji nggak pernah begadang, zikiran nggak pernah begadang. Baru megang tasbih aja udah tidur. Baru mulai ngaji, Allahumma sholli wa sallim, mulai tidur. Di kafe kuat, main judi kuat, ngobrol suntuk semalaman suntuk kuat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi nafsu itu bagaikan berhala. Faman abidan nafsa, barang siapa yang menyembah nafsu, fahuwa ya'budu sanama, berarti dia sudah menyembah berhala. Kalau begitu jadinya nafsunya diperturutkan. Mau asik nih, malam ini saya harus jalan-jalan ke sini, malam ini ke sana ke sini. Waduh, astagfirullahaladzim. Ini merusak hati jamaah. Merusak hati. Dia tidak pernah ada planning untuk untuk ziarah ke para ulama, kaum sholihin, para aulia, atau ziarah mereka para nabi dan rasul di negara-negara lain, tidak. Padahal seindah-indahnya tempat di mana di situ ada Nabi Muhammad. Betul gak? Seindah-indahnya tempat di situ ada Nabi Muhammad. Al-Madinatul Munawwarah. Duitnya banyak, nggak mau umrah, nggak mau haji, apalagi mau ke tempat ini dan itu dan ini dan itu. Apakah ada tempat yang lebih indah daripada Al-Madinatul Munawwarah? Tidak ada. Tempat yang paling agung, paling indah adalah Al-Madinah, di mana di situ dikuburkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Renungi kaum muslimin. Ini kita belajar merenung. Mana yang lebih baik untuk kita amalkan, mana yang tidak baik kita amalkan. Amalkan yang baik, amalkan yang lebih baik. Wa man 'abidallaha bil ikhlas, barang siapa yang menyembah Allah dengan ikhlas, fa huwa alladzi qahara nafsahu, berarti dia sudah memaksakan dirinya untuk melakukan ibadah. Dia paksa.
Mau ngaji dia paksa, mau zikir dia paksa, mau ibadah dia paksa, dia mau melakukan kebaikan dia paksa, berarti dia menyembah Allah dengan ikhlas. Jadi lihat nih, orang menyembah Allah dengan ikhlas atau tidak, lihat aja amal ibadahnya. Amal ibadahnya coba kita lihat. Dan ini memang perlu untuk pemaksaan diri untuk dekat kepada Allah. Ada orang dekat kepada Allah langsung dipaksa untuk dekat kepada Allah. Ada sebagian mereka mendekat kepada Allah dengan perlahannya, pada akhirnya dekat kepada Allah. Ada di antara mereka bahkan dari rumah kemudian langsung bisa dekat kepada Allah. Ada. Semuanya tergantung kepada jiwa dan kemaksimalan dia dalam mempertahankan dirinya untuk menembas atau menghantam hawa nafsu yang ada. Wallahu a'lam. Ini masih ada pertanyaan atau bagaimana? Masih ada waktu kah? Terserah pengurus. Masih ada waktu kah? Jamaah? Ayo boleh. Afdal-afdalnya ziarah itu adab kita dan niat kita itu yang paling afdal waktu ziarah. Seafdal-afdal kita berziarah berkunjung dan kita mempunyai adab. Seafdal-afdalnya berziarah kita niat ziarah. Pertama itu. Karena dalam sabda Rasulullah zurul gubur. Dalam sabda Rasulullah awal ini banyak orang yang mengatakan ziarah bid'ah syirik. Lihat ngaji tentang hadis Rasulullah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil gubur. Dulu aku pernah larang kalian untuk ziarah kubur. Dulu Rasulullah memang pernah melarang. Kenapa umat Islam ketika ziarah kubur dia bahkan minta, dan bahkan dalam perspektif ziarah itu banyak sekali hal-hal yang sifatnya syirik kepada Allah. Dulu ketika ilmu sudah lengkap, ajaran Rasulullah sudah sempurna, Islam sudah mulai menguat, umat Islam sudah kuat, fal'an fazuruha, sekarang ziarahlah kalian. Fa innaha tudzakirukumul mauta, maka sesungguhnya dengan ziarah itu mengingatkan kalian tentang kematian. Kita ingat kematian. Kalau kita sering ingat kematian, hati kita tersucikan langsung. Jadi kita niat ziarah sebagaimana yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah. Karena Rasulullah memerintahkan kita ziarah. Pertama, menjalankan dan menghidupkan sunnah Rasulullah. Mana di antara kita setelah sholat Jumat ziarah ke kuburan orang tua? Atau ziarah ke mereka para awliya Allah? Di antara yang sangat dianjurkan ziarah itu di hari Jumat atau malam Jumat. Kalau malam Jumat takut, kenapa? Kuburannya umum. Apalagi kalau udah jam 12 malam, ya udah ba'da Jumat. Atau hari Jumat pagi, ba'da Jumat udah kelihatan penternya luar biasa, mataharinya udah luar biasa kuatnya. Udah, mana di antara kita? Ba'da Jumat ziarah, mana? Sementara itu yang sangat ditunggu-tunggu. Al-amwat fi kuburihim yantaziruna da'watal ahya. Mereka orang meninggal dunia di dalam kubur lagi nunggu, sedang menunggu doa dari orang yang masih hidup, sedang menunggu ziarah dari orang yang masih hidup. Nunggu keluarga-keluarga kita, anak istri, orang tua, tetangga, keluarga besar dan sebagainya, atau bahkan bisa tetangga nunggu kedatangan kita untuk diziarahi, untuk kita ziarah ke mereka. Menghidupkan sunnatul Rasul dalam berziarah. Dalam berziarah ingat akan kematian. Dalam ziarah itu bakal membersihkan hati. Berapa banyak ayat Al-Quran dibaca di situ, zikiran, sholawat, kemudian tawasul, berapa banyak dalam rangka ziarah tersebut. Ketika itu ziarah bakal membuat kita menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab tadarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara niat yang paling istimewa dalam ziarah, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah. Man ahya sunnati kana ma'in fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, dalam sabda Rasulullah, dia bakal bersamaku kelak nanti di dalam surga. Perbanyak ziarah jamaah. Ziarah apalagi ke kuburan orang tua kita dalam satu kampung lagi. Para aulia, para ulama, guru-guru kita satu kampung lagi. Tega dia enggak ziarah. Bagaimana mau ilmunya berkah? Mau bagaimana juga mau kehidupannya berkah kalau dia sudah melupakan jasa mereka para aulia, pahlawan kaum muslimin. Wallahu a'lam. Doa Fatihah qubul tamam Rasulullah hadrati sayyidina Rasul
حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحضور وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي لنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاش الصحب والحمد للإله في البر والتنام.